Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah muslimun. Jemaah sekalian, keluargaku yang seluruhnya tanpa kecuali semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan untuk beriman dan beramal saleh dan dijadikan sebagai golongan yang mencintai Allah dan Rasulnya insyaallah. Di kajian duha ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan pendalaman di surah An-Naba. Dan kita teruskan kemudian ke Abasa. Ya, karena saya akan memberikan ringkasan laluan An-Naba ke Abasa. Belum selesai kan kalimat saya? Bukan lupa. Pendalaman itu artinya kita kan sudah menyelam terus dalam kan. Nah, inti dari sesuatu itu kan ada di kedalamannya. Di pendalaman itu bukan ngaji lagi dari awal, bukan. Ingin menyampaikan kesannya apa, lalu ketersambungan dengan Abasa apa, supaya ada konektivitasnya nggak putus untuk mengingatkan, karena problem lupa itu suka nggak ingat. Nah, itu. Dan biasanya kalau sudah tidak ingat potensi salah. Ya, saya sering katakan begini di beberapa kesempatan, korupsi itu salah tidak? Nah, orang yang korupsi sebetulnya tahu itu salah. Cuman saat korupsi dia tidak ingat kalau itu salah. Itu. Nah, lupa, tidak ingat, bahasa Arabnya nasya. Nasitu saya lupa. Nasina kita lupa. Salah itu akhto'a. Akhto'tu saya salah. Akhto'na kita salah. Nasya dan akhto'a itu disatukan di dalam Al-Quran dengan satu urutan yang bersamaan di Al-Baqarah ayat 286. Rabbana la tu'akhidna in nasina au. Nah, baik, dalam rangka itulah kemudian penting kembali mengingat sebelum kita menyambungkan, dan itu manhaj Al-Quran. Beberapa kali diingatkan dengan redaksi yang mirip tapi maknanya berbeda. Itulah indahnya Al-Quran. Jadi di Quran itu dalam ilmu tafsir tidak ada pengulangan. Jadi tidak tepat kalau Anda menyebutkan berapa kali diulang, misalnya kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban di surah Ar-Rahman. Itu di Quran tidak ada pengulangan. Karena Allah nggak butuh mengulang. Kalau mengulang berarti tidak jelas kalimatnya. Sedangkan firman Allah semua jelas. Yang belum jelas itu bagi kita yang belum paham. Nah, nanti setiap disebutkan lagi di ilmu tafsir itu ada namanya ta'sis li ma'nan jadid. Ya, disebutkan untuk memberikan penekanan pada makna yang beda. Itulah indahnya Al-Quran. Nah, tapi memudahkan hafalan. Karena kita itu telah hafal sebelumnya, maka memudahkan dan bersemangat kita untuk meneruskan hafalan kita selanjutnya. Nah, diantaranya ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Di Al-Baqarah kan disebutkan 3 kali kan? Baik ya. Nah, dalam 3 itu 1, kedua, 2 yang ketiganya itu tidak sama maknanya. Nah, karena itu bila kita mengaji di An-Naba sesi yang pertama itu sampai dengan pendetilan, maka kalaupun kita ingatkan poin-poin utamanya lebih kepada pendalaman untuk menguatkan, membangun makna yang baru. Ta'sis li ma'nan jadid. Jadi inti kesimpulannya adalah Al-Quran selalu menampilkan hal-hal istimewa yang penting dalam hidup. Sesuatu yang penting, yang dahsyat, yang agung itu disebut dengan Naba. Karena itu pembawa berita penting yang istimewa disebut dengan Nabi. Nah, semua yang dibawa Nabi itu penting. Sekalipun terlihat kecil dan sederhana. Nabi senyum, senyumnya Nabi itu penting. Sehingga ketika kita meniru, kita menjadi orang penting. Nah, kemudian jalannya Nabi itu penting. Itu yang sederhana-sederhana. Apalagi yang kompleks. Menjadi seorang suami, menjadi ayah, menjadi pekerja, menjadi pemimpin. Lalu semua yang terkait dengan Nabi itu orang-orang penting. Dan hebatnya, di balik kepentingannya, mereka orang baik. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Saya bikin status Pak ya. Ya. Nah, ini
penting dan baik menyatulah pada diri Nabi. Ketika kepentingan dan kebaikan menyatu, maka berubah maknanya menjadi uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Digabungkan keduanya jadi suri teladan. Nah, Naba memberikan keteladanan kepada kita dengan beberapa pesan-pesan penting. Dari 40 ayat telah kita simpulkan. Yaitu pertama, terbiasakan selalu mencari informasi yang baik-baik, yang penting-penting. Jangan diskusi pada yang tidak penting. Persiapkan diri kita dengan peta jalan yang panjang. Jangan hanya menyiapkan kegiatan-kegiatan dengan kurikulum duniawi saja. Nanti besok punya rumah kapan, rumahnya seluas apa, kendaraan mau berapa, itu baru duniawi. Sedangkan capaian kita sampai pulang ke akhirat. Karena itu doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati waqina. Nah, maka jika ingin menjadi orang penting di hadapan Allah dan catatan kita menjadi baik, berusahalah untuk membekali diri pada hal-hal yang penting, siapkan kurikulum sampai dengan kita kembali kepada Allah, dan jangan mengatur yang sudah diatur oleh Allah. Cukup jalani aturan itu, jangan banyak diperdebatkan, seperti orang dulu banyak berdiskusi membahas tentang waktu kiamat, lupa mempersiapkan menjelang kiamat. Oleh karena itulah silahkan bertebaran. Yang jadi ilmuwan silahkan meriset, seperti ada ayat-ayat tentang awan, ya, tentang yang gunung diperjalankan, tentang berbagai hal. Antum mau nengok kanan, nengok kiri, itu kalau antum lihat segalanya menjadi bahan untuk diriset. Jadi apapun. Setelah itu siapkan untuk pulang di saat kita akan dihisab sendirian. Saat malaikat pun tidak ada yang berkata, semua bersab-sab sempurna dan diam. Dengan seluruh ketaatan kepatuhan kepada Allah, kecuali yang diizinkan bicara, dia bicara. Nah, dalam konteks seperti itulah kemudian kita berusaha untuk membekali diri. Dalam apapun kondisinya. Dicontohkanlah di surah kemudian, di An-Nazi'at, tentang penguat-penguat persiapan pulang, tentang tugas malaikat, tentang bagaimana dibandingkan malaikat yang sempurna saja masih tetap ibadah, maka bagaimana dengan kita yang tidak sempurna, yang harus terjaga selalu dalam kebaikan, itu penting meningkatkan diri. Maka dirinci cara meningkatkan dirinya di surah Abasa untuk mendalami pengetahuan yang terbebas dari semua sekat-sekat batasan fisik dan keadaan. Jangan dibatasi, orang ingin menuntut ilmu itu harus, sempurna secara fisiknya dalam sudut pandang manusia. Oh, kalau saya penglihatan sudah tidak mulai tajam, seakan-akan gak bisa ngaji lagi. Oh, kalau pendengaran sudah gak bisa dengar, seakan-akan terputus peluang untuk belajar. Tidak ada batas, tidak ada sekat, tidak ada istilahnya mengaji hanya untuk sekali orang yang dinilai kaya. Kalau orang-orang tidak sampai derajat itu gak bisa ngaji, tidak demikian. Karena Allah akan berikan pelajaran besar melalui surah berikutnya di surah Abasa itu, tentang terbukanya semua peluang untuk mengaji bagi siapapun dengan sosok yang terlihat oleh manusia biasa tapi istimewa di hadapan Allah. Sosok itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Bagaimana perkenalan beliau dengan Nabi, di tempat mana beliau mengaji dengan Nabi, dalam keadaan apa beliau datang kepada Nabi. Sampai situ sudah kita bahas. Yang belum kita bahas adalah tentang turunan bagaimana menyiapkan diri saat akan datang belajar, apa yang diprioritaskan, seperti apa kita niatkan, dan dengan itu dapatlah kita pujian dari Allah seperti Abdullah bin Abi Umi Maktum dipuji dan diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran sampai 15 abad sekarang kita pelajari dan kita baca. Demikian yang kita sampaikan, mari kita akhiri. Muqaddimah ini kita berlanjut kepada inti bacaannya. Nah, itu yang mau saya sampaikan tadi ya. Jadi jangan langsung disambung dulu kalau belum paham mau kemana arahnya, ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Nah, jangan disambung dulu. Nah, ayatnya bukan begitu, salah kan? Nah, kalau belum hafal diam aja ya. Nah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu yang Al-Baqarah ayat 200. Ada sebagian orang yang tujuan hidupnya hanya untuk dunia sehingga enggak dapat akhirat. Jadi jangan sampai datang ke sini mencari dunia. Niatkan yang betul sebelum dimulai. Cari ridha Allah, ya, dapatkan kemuliaan. Alhamdulillah, Allah perkenankan ada. Kalau tidak ada, niatnya sudah dihitung. Ya, maksud saya, yuk siapkan hati kita sekarang. Hilangkan yang lain-lain. Ya, yang penting ketemu ustadz, yang penting lihat ustadz itu tepikan aja. Yang penting sekarang kita ngaji.
Ya, baru wa minhum. Nah, ini favoritnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina. Dah, alhamdulillah. Yuk kita mulai. Saya sekarang bawa tafsir lagi. Kan kita sudah kenalkan satu-satu ya. Maksudnya supaya ada keragaman pengetahuan yang melengkapi. Jadi dari sudut pandang tafsir yang ini begini. Yang pertemuan lalu kan saya bawakan yang ini. Majalis Tadarusil Quran. Ini kita ada muktamar. Kami sebetulnya diundang. Saya ini baru dari bandara juga. Saya nginep di bandara tadi malam. Kembali ke Bekasi mengajar. Diganti baju aja siap-siap ke sini. Ya, sebetulnya kami diundang di muktamar ahli Quran. Jadi ada ulama Quran 45 orang di dunia. Kita diundang, saya dari Indonesia. Kumpulnya di Mekah. Ada konferensi tanggal 3 sampai 4. Cuma karena kami sudah punya jadwal dan tanggal 22 juga ada di sana. Jadi saya izin mengirim utusan 2 orang. Itu di malam kami brief dulu di bandara sampai jam 10. Baru kita siapkan kembali. Nah, ini diantara yang kita hasilkan dalam pertemuan para ulama itu. Ini nanti ada 3 jilid. Nah, ini orang menyebutnya haqibatul Quran. Jadi ada pelajaran tematik, dikumpulkan secara tematik supaya bisa dikaji di keluarga. Ini nanti insya Allah akan dicetak dalam bahasa Indonesia. Sudah kita selesaikan terjemahannya. Tema-temanya cukup bagus ya. Nah, kemudian ada riset. Kalau nanti teman-temannya ada yang mau PhD, S3, itu ada riset ayat-ayat Quran. Jadi tema-tema tertentu didampingi nanti oleh 1 syekh dan 2 promotor. Nanti temanya diambil, diterjemahkan, Anda dapat gelarnya. Ya. Nah, ini yang muktamarnya tanggal 3 sampai 4. Semoga Allah mudahkan untuk semuanya. Hari ini kita akan coba pendekatan tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, rahimahullahu taala, ini sudah sangat terkenal. Yang belum banyak diketahui, tafsir Ibnu Katsir ini bisa dikatakan sebagai satu ringkasan dari tafsirnya Al-Imam At-Tabari. Yang pernah saya bawa juga ke sini, ya. Kalau antum gak ngantuk tuh pernah di awal. Ya. Baik. Pernah kita bawakan ada 16 jilid, kemudian ini ringkasannya di sini. Metodologinya begini, kalau Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, karena masanya lebih dekat ke era-era sahabat, kemudian tersambung ke Nabi, maka lebih banyak riwayat. Jadi tafsirnya tuh kalau Anda ingin belajar tafsir dengan Quran lagi, kemudian riwayat hadis, riwayatnya terperinci. Saya terima dari si fulan sampai ke Nabi, kemudian rinci uraiannya sampai 16 jilid, itu tafsirnya At-Tabari. Tapi kalau Anda ingin dapatkan yang ringkas-ringkas saja, diperkecil dari 16 misalnya menjadi 4 jilid saja. Atau dijadikan 2 jilid tapi agak tebal. Nah, maka tafsirnya Ibnu Katsir. Ya, nama tafsirnya At-Tafsir Al-Quranul Azim. Tapi disingkat dengan pemiliknya menjadi tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nanti kita dalami lagi dengan yang lain. Kita nanti kumpulkan ya sampai yang kontemporer. Kan yang klasik sudah. Kemudian Tanwirul Mikbas yang tersambung ke sanad ilmunya Ibnu Abbas juga sudah pernah saya datangkan. Nanti kita akan ambil lengkapi lagi, misalnya ada Ruhul Ma'aninya Al-Alusi, kemudian Tafsir Maraghi, lalu nanti kita punya juga At-Tahrir wa Tanwir oleh Syekh Muhammad Tahir bin Ashur, itu 30 jilid. Ya, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke ayat ketiga dan selanjutnya. Kemarin di pertemuan lalu kita baru 2 ayat. Mohon izin pada yang baru bergabung, mohon berkenan untuk menyimak penjelasan yang lalu, supaya saya tidak mengulang ya dan terlalu dalam nanti waktunya habis. Kita bacakan dulu, Anda boleh mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. La, bukan le, la a. Ya, bukan le, tawalla, bukan tawalla. Abasa wa tawalla. An ja'ahul a'ma.
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Kalau mau latihan gigit sedikit ini di ujung lidah gini cara bedakan dengan za, matikan hurufnya. Kalau za ada sofir tipis di sini. Kalau za ya yazzakka yadzakkaru yadzakkaru au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Jangan dipantulin ya, karena itu bukan qalqalah. Dzikra. Jadi bukan dzikr, bukan ya. Kalau qalqalah cuma 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Baik. Sadaqallahul azim. Kita 4 ayat dulu, kita sambungkan ayat 3 dan 4 karena tafsirnya ini nanti agak dalam ya, agak luas juga. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 688 bagi yang bawa kitab yang sama, saya yakin tidak bawa. Ya, saya sebutkan dulu ya supaya tahu nanti kalau mau dicatat. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis kitab ini yaitu Imam Ibnu Katsir, beliau menyampaikan tafsir dari ayat ini. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya, firman-Nya, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Yang abasa wa tawalla sampai an ja'ahul a'ma telah kita bahas di pertemuan lalu. Sekarang kita masuk ke makna wa ma yudrika la'allahu yazzakka, ay yahsul lahu zakatun wa taharatun fi nafsihi. Baik, sebelum sampai ke sana saya ingin masuk ke motivasi dulu dari ayat ini. Seperti diketahui bahwa yang datang kepada Nabi ini adalah seorang sosok yang disifati secara fisiknya beliau tidak melihat. Baik ya, satu. Yang kedua, kondisinya sederhana, orang biasa, sederhana. Jelas? Secara fisik tidak melihat. Lalu di hadapan Nabi itu ada orang-orang yang secara tingkat sosial terlihat lebih tinggi. Orang kaya, punya kedudukan. Fisiknya, terlihatnya secara kemanusiaan itu sempurna. Saya selalu mengatakan secara kemanusiaan karena manusia kadang cara pandangnya berbeda dengan tuntunan syariat. Contoh begini, kalau Anda mengaji, agak sedikit kita dalami, melihat orang yang diizinkan oleh Allah tidak melihat itu cara pandangnya akan beda. Manusia menyebutnya buta, tapi secara syariat itu menjadi rahmat karena ditutup pandangannya untuk melihat maksiat selama hidupnya. Jadi kalau ada yang memvonis misalnya dia buta permanen, bukan buta sebetulnya. Allah menginginkan ia untuk tidak melihat maksiat selama hidupnya. Tinggal bagaimana ia menggunakan organ lainnya untuk mencari bekal kebaikan sehingga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan semua ini akan dihisab. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan dihisab. Nanti kalau diizinkan oleh Allah melihat kembali, maka belajar dari apa yang telah Allah tutupi untuk melihat yang baik-baik, yang taat. Jelas ya? Itu cara kita memahaminya. Kalau memahami semua seperti itu, maka semua hidup kita setiap waktunya akan diarahkan pada syukur. Ya, hidup itu sederhana sebetulnya. Kalau nggak syukur, sabar. Itu aja kuncinya. Sedang bersuka bersyukur, sedang berduka bersabar. Mudah diucapkan, tapi harus berlatih. Enggak, saya nggak bilang susah. Jangan dipotong. Potong sekali lagi saya pulang ya. Mudah diucapkan, tapi harus berlatih untuk mempraktekkan. Tidak berlatih maka terasa susah dirasakan. Jelas ya? Tapi kalau sudah berlatih, itu insya Allah akan semakin lebih lapang. Melihat sesuatu tuh menjadi semakin nikmat saja.
Ya, mencapai level itu butuh kita penyesuaian, butuh latihan, butuh adaptasi. Sama kan, sebetulnya hukum dunia juga Allah berikan pesannya seperti itu perjalanannya. Kan tidak mungkin masuk SMP kalau nggak latihan di SD dulu. Tidak mungkin bisa jalan kalau nggak merangkak dulu. Semuanya ada latihan. Saya suka sering merenung begini ya. Kenapa kalau urusan dunia akalnya cepat paham gitu. Tapi kalau urusan akhirat dengan logika yang sama nggak paham-paham. Nah ini problem yang mungkin perlu dipelajari kembali untuk membuka sinyal-sinyal keimanan dalam hati itu menjadi lebih kuat supaya nafsunya nggak dominan. Kalau nafsu dominan, nanti yang takwanya tertutup. Kan pasangannya itu, lawan dari takwa kan nafsu. Ya kan? Jadi kalau kita semakin mampu mengendalikan nafsu itu dengan cara meningkatkan takwa, nanti yang baik-baik energi positifnya muncul semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cepat, kesimpulan pertamanya bahwa tidak ada batas untuk mengaji. Jadi jangan juga DKM di sini memberikan sebuah catatan bahwa pengajian ini khusus untuk orang yang bisa lihat. Nah, salah. Pengajian ini khusus untuk orang yang kaya. Salah. Kalau ingin bikin kajian khusus dengan kualifikasi tertentu, boleh. Dengan catatan-catatan tertentu seperti dibenarkan syariat. Misal, kualifikasi untuk tahapan mengaji yang sudah lancar, ini kelasnya. Yang baru pemula, ini kelasnya. Baik, misal lagi misalnya kita ingin bikin kondisi-kondisi yang tertentu pengajian ibu-ibu, ya bapak-bapak tidak harus maksa hadir. Ya, Nabi sampai ada jadwalnya loh Bu. Kalau ibu ngaji misalnya di Al-Bukhari, itu Nabi itu punya jadwal khusus di hari Kamis untuk pengajian ibu-ibu. Ya, nanti ada lagi pengajian yang umum. Nabi pun bagi di kalangan bapak-bapak itu dibagi. Misalnya pengajian khusus bagian militer, yang militer gitu. Nanti yang bagian pengusahanya beda lagi. Tapi saat ada kepentingan yang sama berjihad, semua digabungkan. Dan semua berlomba untuk berjihad dengan profesinya masing-masing. Jadi yang siap dengan tenaganya, siap saya terdepan ya Rasulullah. Yang siap dengan hartanya berlomba-lomba. Ya Nabi saya kudanya, ya Nabi saya panahnya gitu. Ya, kuda dengan kualitas terbaik. Ya kalau sekarang misalnya mobil-mobil terbaiknya lah, saya nggak sebut supaya nggak endorse ya. Jadi yang terbaiknya, yang bagus-bagusnya, yang dikedepankan. Nah itu yang perlu dibentuk kekinian. Nah, jadi kalau ngaji, semua ngaji silahkan. Ada pengajian umum, kalau mau dibikin khusus spesifik sifatnya. Tapi jangan jadikan pengajian umum tapi dibatasi dengan batas duniawi. Ya jelas sampai sini ya. Nah, jadi termasuk pengajian saya misalnya saat ini siapapun silahkan boleh. Ya termasuk misal ada keterbatasan untuk bisa mendengar. Nah, nanti bikin sapnya khusus. Nanti ada yang menerjemahkan dengan bahasa isyarat misalnya. Boleh nanti silahkan. Kalau perlu di An-Nur sebulan sekali dikasih ya, untuk safnya khusus bagiannya. Ya, nanti supaya bisa memahami itu dengan baik. Lalu terbuka untuk semua. Jadi siapapun bisa ikut seperti Allah mengarahkan Nabi Muhammad SAW. Bahwa tidak ada batas dalam untuk mengajar kecuali pada kondisi-kondisi tertentu yang diarahkan oleh syariat. Bisa dipahami insya-Allah? Baik. Selanjutnya, bagaimana Abdullah bin Abi Umi Maktum radhiyallahu taala anhu datang kepada Rasulullah yang kemudian diabadikan dan dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ini yang harus kita lakukan. Baik, bisa nanti diawali dengan catatan ada 3 motivasi utama bagi seorang penuntut ilmu jika ingin belajarnya diridhoi oleh Allah. Jadi ini baru berangkat belum ngaji Allah sudah puji itu. Ya ada orang baru berangkat dari tempat dia menetap mau belajar itu sudah Allah puji. Belajarnya belum dimulai. Ya. Yuk kita mulai. 1. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, berniat tazkiyah. Ya. Abasa wa tawalla, ada sosok yang wajahnya agak kurang nyaman, lantas ia berpaling ketika datang seseorang tunanetra, anja'ahul a'ma. Wa ma yudrika, padahal tahukah engkau wahai Muhammad SAW, la'allahu yazzakka, dia datang itu dengan niat tazkiyah. Tuh. Ya, yazzakka itu kan dari satu unsur kata. Asalnya dari kata tazkiyah, nanti kita bahas.
Ya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, apa yang dimaksud dengan tazkiyah di sini? Yahsulu lahu zakatun wa taharatun fi nafsi. Dia termotivasi untuk zakatun wa taharatun, membersihkan dan menyucikan keadaan jiwanya. Pelan-pelan ya. Coba buka Al-Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 129. Satu, beri catatan dulu. Lalu diberikan tambahan plus ya, ayat 151. Nanti kita akan ngajinya Quran bil Quran. Sudah? Nah, di sini tidak ada. Cuman saya perdalam nanti dengan tafsir yang lain, saya berikan penjelasan sebagai pendalaman. Di situ ada doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam ketika keduanya tuntas mengerjakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Karena ini pernah saya singgung beberapa kali, jadi saya tidak jelaskan kembali tentang kisah ini. Secara singkat saja, ketika tugasnya sudah selesai dikerjakan dan tegak kembali bangunan Ka'bah, ini ilustrasinya. Maka keduanya alaihi wassalam berdoa di samping Ka'bah itu. Nanti doanya diurut ayat 127, 128 dan 129. Nanti ayat 127 dan 128 itu diantara menjadi doa sunnah yang kita bisa bacakan. Diantaranya setelah tawaf, sholat 2 rakaat bisa baca doa itu, atau saat ke masjid. Karena gambaran Baitullah itu kan nanti pancarannya menjadi masjid sebagai kiblat. Itu boleh baca di ayat 127 sampai 128. Jelas? Halo? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Jadi kalau udah sholat kita minta, ya Allah semoga amal kita diterima. Kan belum tentu tuh, tahu dari mana amal kita diterima. Karena itu ba'da sholat kita baca itu. Nah, saya seringkali membiasakan kalau sudah mengaji, ngajar apa, suka baca itu supaya bermohon kepada Allah setidaknya ada bagian yang diterima. Nanti yang kedua, itu untuk menguatkan diri kita dan keluarga supaya dijaga keimanannya. Waj'alna muslimaini, ya Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, mohon jaga keislaman kami dan seluruh anak cucu keluarga. Kan? Muslimaini laka wa min dzurriyyatina, ya. Kemudian terusnya apa? Ummatan muslimatal lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi di situ satu, menjaga diri dan keluarga. Yang kedua, ditunjukkan oleh Allah cara belajar agama dan berkehidupan yang benar. Yang ketiga, kalau salah dibimbing untuk balik lagi ke jalan yang benar. Kayak kalau ada masalah di rumah tangga, salah ucap, ke masjid, sholat, minta supaya dibimbing lagi. Di kantor ada yang salah, rezekinya nggak bagus, sehingga berpengaruh pada kehidupan rumah tangga, ke masjid, sholat, minta sama Allah, baca, dibimbing lagi. Orang yang terbiasa zikirnya dengan itu akan dijaga dalam hidupnya supaya tidak mengalami hal-hal yang tadi kita urai. Nah selanjutnya yang ayat 129 ini doanya. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus seorang rasul yang istimewa, yang lahirnya di kalangan penduduk nanti yang hidup di tempat yang istimewa ini. Karena Rasul Agung ini, Rasul Mulia ini istimewa, keduanya bermohon supaya lahirnya pun dekat tempat yang paling istimewa. Dan tiada lain, tiada bukan, yang terlahir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dimohonkan membawa 4 tugas. 1, yatlu alaihim ayatika, menyampaikan ayat. Ini wahyunya berupa ayat. Dan dikabulkan. Karena itu semua isi Al-Quran disebut ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, dan seterusnya. Jelas? Terus, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ini secara terperinci, teratur menjadi kurikulum hidup. Ya, menjadi kurikulum
hidup. Karena kitab itu artinya sesuatu yang tersusun dengan rapi, sempurna, dan tuntas. Disebut kitab. Makanya buku yang bagus disebut kitab, buku yang sudah jadi. Ada pengantarnya, daftar isinya sampai ujungnya, dan sempurna susunannya, terus terukur. Al-Quran kenapa disebut dengan Alkitab? Karena memang urutannya sempurna, tidak ada celaknya dari awal sampai akhirnya. Nah, tuntunan Nabi itu sempurna. Jadi nggak perlu ditambah, nggak perlu dikurangi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Nah, yang dibawa oleh Nabi itu sempurna. Tinggal kita pelajari yang sempurna itu. Bagaimana turunannya, memahaminya, mengamalkannya. Nah, itu poin-poinnya. Jadi kalau salat subuh itu 2 rakaat sempurna. Tinggal jalani aja. Gak usah terlampau soleh pengen nambah 3 misalnya. Ya kan? Atau kreativitas yang lainnya. Tinggal cara menjalaninya gimana. Kalau yang kunut dalilnya apa. Kalau yang tidak kunut bagaimana caranya. Supaya nanti jangan sampai imamnya kunut di belakang bilang bid'ah. Atau imamnya tidak kunut di belakang sujud sahwi kan. Nah itu dipelajari poinnya. Supaya kesempurnaan itu terasa dengan baik saat mengamalkannya. Itu maksudnya. Nah turunan-turunan selanjutnya di sini nanti ada yu'allimuhumul kitab, di sini disampaikan lewat hadis, jalan hidupnya disebut dengan sunnah. Jadi kalau hadis itu kurang lebih begini perbedaannya. Ma usnida aw thabata 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khulqiyatin aw khilqiyatin, okay? Semua yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan, atau sifat dan sikap yang sempurna dari perilakunya. Itu hadis. Lawan dari qadim. Kalau Al-Quran sifatnya qadim, ya kan? Kemudian kalau hadis itu sesuatu yang baru. Quran qadim. Karena itu Quran bukan makhluk. Jelas? Baik. Nah kemudian kalau di antara apa yang disampaikan Nabi ini, Nabi praktekkan menjadi jalan hidup yang beliau pilih. Nah, itu sunnah namanya. Ya, dari akar sesuatu yang diikutin. Jadi ada tapak kita ikutin, nah itu sunnah namanya. Jelas? Baik, tapak itu membekas, ada jejaknya, ada asarnya. Makanya yang terambil dari bekas ini disebut dengan ma'thur. Pernah dengar zikir ma'thurat? Ma'thurat itu maksudnya yang disusun jejak-jejak dari kenabian zikirnya ini. Disusun menjadi topik-topik, jadi subtopik. Itu poinnya yang ingin saya pahamkan. Jadi nggak semua yang Nabi sampaikan itu, Nabi praktekkan juga dalam hidupnya. Tidak semuanya, nanti kita bisa rinci. Nah, nanti ada yang memang jalan hidup Nabi khusus buat Nabi, ada yang memang kita bisa ikuti yang terbuka untuk kita semua. Contoh yang khusus buat Nabi, tahajud itu wajib bagi Nabi. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah saat beliau diangkat jadi Rasul yang paling istimewa. Nah, bagi kita tetap sunnah. Walaupun kita berusaha tiap waktu bangun, kalau tidak sempat mengerjakan gak berdosa. Jelas? Misal, dalam bab rumah tangga, Nabi menikah lebih daripada 4 istri. Khusus untuk Nabi, Anda gak usah ikut-ikutan. Untuk lebih dari itu, atau membuat kreativitas yang melampaui batas-batas tafsir. Misal, izin Bu ya, saya gak akan mendalami, cuman sekilas aja. Ketika sampai di An-Nisa itu, ya di pembukanya kan jelas matsna wa thulatsa wa ruba' 2 atau kemudian 3 atau 4. Nah, di sini ada yang berlebihan sampai menjumlahkan wa-nya pakai penjumlahan. 2 plus 3 plus 4. Jadi ada potensi 9. Kemudian ada lagi yang mengkalikan 2 kali 3 kali 4. Nah, itu terlampau berlebihan. Ya, enggak usah ketawa. Ya. Itu jauhkan aja. Itu poin saya. Maksudnya ini ada yang sunnah. Sunnah itu nanti dibagi 2, yang khusus buat Nabi, yang umum untuk kita umatnya bisa ikuti. Ya. Ada hal-hal tertentu yang hadisnya ada tapi Nabi nggak kerjakan. Misal makan daging bob. Itu masuk takrir dari riwayatnya Khalid bin Walid. Ya, bob hewan khusus yang ada di gunung, di gurun pasir. Ya, ada yang menyebutnya kayak kadal Arab misalnya apa gitu kan. Tapi itu hewan khusus, bukan kadal juga, bukan biawak. Bob, gak usah maksa, bob. Nah itu. Tapi Nabi gak makan karena seleranya bukan itu. Ya, selera Nabi kan yang kambing gitu kan, bagian tertentunya gitu ya. Nah, Anda kalau mau ikut itu ya silahkan. Nah, tapi kalau Anda misalnya juga, maaf,
kata dokter ini ada kondisi fisik yang nggak bisa makan daging kambing, nggak harus dipaksakan. Aduh saya menyalahi sunnah, bukan. Ya justru sunnahnya berpindah kepada yang lain untuk menjaga kesehatan. Bagi pelaku militer, nah itu tidak ada pilihan untuk mencari hewan-hewan yang analoginya sama dengan Bob tadi. Ya karena Khalid itu kan jenderal militer. Ya, perang kemana-kemana kan tidak setiap di gurun pasir ketemu kambing guling. Nah, makanya kalau nggak tahu rumus itu nanti sulit ketika akan bertahan di medan perang, ada gerilya, ada di hutan, ada di rawa dan sebagainya, apa yang harus dimakan. Nah, inilah fikihnya, pentingnya apa? Fikih. Kemudian setelah itu hikmah. Hikmah itu makna. Jadi kalau ngaji tafsir, kemudian kita praktekkan ke ibadah, ingin lebih sempurna ibadah kita, maka ini dalilnya. Ada dalil ayatnya, ada hadis penjelasannya, ada hikmah maknanya. Contoh, ini sederhana tapi dalam. Bab sholat, ibadah kan yang paling pokok. Setelah kata iman, dalam Quran pertama kali disebutkan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Berarti penting. Saking pentingnya sholat disebut dengan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Sholat ini kalau mau kita bagus, sempurna dalam pengertian fikih, dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan dengan pengertian yang baik, kan kita itu konsepnya dunia dapat, akhirat dapat. Kalau akhirat itu urusan pahala, hasanahnya bentuknya pahala. Sekali kita tunaikan dengan kadar keikhlasan, dapatlah 10 poin. Bila ditunaikan berjamaah kali 27, ditunaikan di masjid kali 25. Singkatnya begitu kalau kita keluarkan hadis-hadisnya. 1 keduanya, 2 ketiganya tidak diukur tunggal. 1, 2, 3 tidak begitu. 1 kedua 500 tahun. 2 ketiga 500 tahun. Nanti kalau kita biasakan dalam sakaratul maut sebelum pulang ditampakkan pahalanya. Kalau pengen cepet ya silahkan, tapi sesuai jadwalnya ya. Ajalnya masing-masing. Nah untuk dunia itu sifatnya keberkahan. Sholat itu membawa keberkahan. Di antara berkahnya itu bisa berdampak pada perubahan perilaku menjadi lebih baik. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Bisa memberikan ketenangan. Saya ulangi, bisa memberikan ketenangan yang lebih kepada jiwa. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Nah, zikrullah yang paling tinggi itu salat. Itu di Quran surah 20 ayat 14. Wa aqimus salata lidzikri. Oke. Nah, jadi ada dampak akhiratnya, ada dampak dunianya. Kalau ini ingin kita dapatkan dengan sempurna, rumusnya 3 itu. Ayat. Ini karena ibadah mesti ada dalil. Ada enggak ayatnya tentang sholat ditujukan kepada Nabi? Ada. Ya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan perintah ayat itu ada, Nabi ajarkan lewat hadis. Begini cara menunaikan sholat. Misalnya di hadis Muslim di nomor hadis 397. Nabi mengajarkan kepada Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi dari mulai wudu. Idza qumta ila shalah fa asbiqil wudu. Kalau engkau mau salatnya sempurna, wudu sempurnakan dulu. Artinya kalau wudunya enggak sempurna berpengaruh pada kesempurnaan salat. Wudu tidak benar, hanya memburu cepat-cepat saja, maka salatnya pun pasti akan berantakan. Ya, kepala harusnya diusap, ini rambut yang disentuh. Takut. Nah, pasti salatnya buru-buru, enggak akan nyaman. Itu berdampak. Kemudian tsumastaqbilil qiblah, menghadap ke arah kiblat. Dengarkan instruksi dari untuk yang qamat. Ya, untuk yang qamat. Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qadnya di situ takrib. Takrib itu mendekatkan pada sesuatu. Qad itu ada tahqiq, ada taukid, ya, takkid, ada yang takrib. Takrib itu maksudnya untuk mendekatkan. Qad qamatis shalah, salat sudah mau dekat nih, mau kita tunaikan. Maksudnya itu. Coba khusyukkan hatimu. Rasakan mungkin di salat terakhir yang kau kerjakan. Mungkin kau nanti saat sujud boleh jadi itu jalan kau pulang menghadap Allah. Nah ke hatinya akan beda seperti itu. Oke, nah ini ayat diajarkanlah caranya oleh Nabi dari takbir sampai salam. Jadi ada bacaannya, ada caranya, ada hikmahnya. Hanya problemnya yang ketiga ini jarang dibahas kekinian. Sehingga kita jarang menemukan sekarang orang sholat seperti sahabat Abu Bakar yang baru takbir sudah nangis karena merasakan hikmah dari kalimat Allahu Akbar. Gampangnya begini, maaf ya, maaf sekali lagi, dari sekian ribu kali kita sholat, paham nggak apa yang kita baca dan kita lakukan dalam sholat kita? Tuh.
Jadi selama ini kalau ingin menuntut sahnya sholat saja, selesai dengan membaca dan melakukan gerakan itu sah, selesai. Kalau ngejar pahalanya dan ngejar menghilangkan tuntutan kewajiban, jadi tuntas, kewajiban diangkat. Tapi keberkahan dari sholat itu sendiri karena dibaca tidak dipahami, keberkahannya berkurang. Kehusyuan jadi agak kurang karena nggak paham yang dibaca. Nah, hikmah mengajarkan kita, membimbing kita untuk memahami apa yang kita kerjakan dan kita lakukan sehingga kita bisa menempatkan makna itu dalam kehidupan kita. Coba yang umrah ngerti nggak maksudnya itu? Umrah itu apa? Kenapa tawaf 7 kali? Kenapa dimulai di Hajar Aswad? Hajar Aswad itu batu apa? Artinya? Batu hitam. Asalnya saat turun itu hitam atau putih? Seputih apa? Yusu. Kenapa jadi hitam? Dosa siapa? Anda manusia bukan? Nah, mungkin di antara menghitam itu sumbangan dari dosa yang kita bawa. Itulah sebabnya kenapa fitrah kita itu aktif saat melihat Ka'bah, apalagi Hajar Aswad, karena merasa mungkin dalam diri kita ada dosa yang harus dibersihkan. Belum tawaf sudah menangis, karena terkoneksi antara fitrah dengan bagian itu. Itu jarang dikaji. Terus kenapa dari Hajar Aswad sampai Makam Ibrahim kalimatnya cuman sederhana? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Kenapa sampai Makam Ibrahim? Kenapa dari Makam Ibrahim sampai Rukun Yamani bebas minta apa saja? Terus kenapa dari Rukun Yamani kok tiba-tiba dikoreksi menjadi Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina? Itu ada maknanya. Sa'i juga demikian. Kenapa disebut ta'i? Saya juga bingung kenapa sa'i menjadi rali-rali kecil. Saya cari kalau rali-rali besar apa gitu bahasa Arabnya, itu nggak ketemu saya. Ya. Nah, itu nanti ada maknanya semua. Kenapa dari Safa, kenapa ke Marwah, kenapa tengah-tengah kita agak cepat jalannya. Yang laki-laki lari-lari kecil demikian seperti yang disebutkan itu. Tapi itu bukan makna sa'i. Tahallul, kenapa disebut tahallul? Ya? Nah, ini semua itu ada hikmahnya. Dan ini ada ilmunya dan diajarkan. Dari sholat nih, kenapa waktunya disebut subuh, ada 2 dengan fajar. Kok bisa siangnya zuhur, padahal bahasa Arabnya nahar. Ya, nahar itu kan siang, tapi kok sholatnya sholat zuhur? Sore itu masa al-khair, kok sholatnya sholat asar? Sampai ke malam, maghrib, isya. Kenapa nggak sholat lail, tapi sholatnya isya? Itu ada maknanya. Itu kalau kita bisa memiliki waktu khusus untuk mencoba mencari hikmah makna itu, latihanlah. Sepekan saya pengen ini, sepekan saya tahu makna waktu sholat itu apa, lalu praktekkan dalam hidup. Kita akan dapatkan suasana kehidupan yang berbeda. Tidak sama. Oke. Nah, ini 4 ini dimintakan. Yang terakhir, nah, wa yuzakkihim, itulah poin bahasan kita, tazkiyah. Jadi, inti keberhasilan seseorang berislam memahami ayat, mengikuti sunnah Nabi, mendalami hikmahnya, puncak tertingginya ini tazkiyah, membuat dia lebih bersih, hidupnya lebih suci. Nah, inilah nanti buahnya disebut dengan akhlak. Inilah inti kehidupan, ada di sini inti hidup itu. Ini yang disebut Nabi, innama bu'ithu liutammima. Ada riwayat salihal akhlak, ada riwayat makarimal akhlak di Al-Baihaqi Syu'abul Iman. Ini intinya. Jadi dari semua inti ajaran ini mengerutnya ke sini. Jadi kalau ada orang hafal Quran tapi tidak berakhlak, itu mohon maaf belum diakui sempurna. Langsung bahkan oleh Allah. Jadi kalau Anda buka Quran surah ke-35, Fatir, di ayat ke-32, itu ukuran standarnya akhlak dulu. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ أخلاق ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. Keberkahan seorang penghafal Quran, ahli Quran, bukan berapa banyak dia menghafalkan ayatnya, dan berapa indah kemampuannya menyebutkan kanan, atas, kiri, pojok, macam-macam dan sebagainya. Bukan itu standarnya. Standar keberhasilan dia, berapa banyak huruf ayat Al-Quran itu, hurufnya, ayatnya yang merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Umar itu cuma dengan 2 huruf, Toha, langsung berubah jadi pribadi yang lebih baik. Wa hasuna islamuhu, masuk Islam, keislamannya bagus. Anda sudah Yasinan, Al-Kahfian, Baqarahan, nah coba dicek berapa banyak tuh. Oke? Nah, inilah ini akhlak. Nah, sekarang ini yang uniknya ini bukan ilmu takatik ya. Kajian kami, kajian sanad. Ya, bukan dasar dari media sosial.
Ya, tak-taka yutaktiku tiktokan, gitu kan? Nah, itu kita hindari. Khalaqa, ini asal penciptaan, dari tidak ada menjadi ada. Nggak ada sama sekali, jadi ada. Oke? Bukan mengadakan dari bahan yang ada, bukan. Nah, kalau manusia bisa bikin meja, bahannya sudah ada. Oke? Tapi kalau tidak ada sama sekali, menjadi ada, itu khalaqa. Yang bisa berbuat itu, subjeknya disebut khaliq. 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 Ya? Karena itu Allah menyebut dirinya dengan Khaliq. Ditemukan di mana? Di Quran surah ke-15 Al-Hijr. Di ayat berapa? Ayat 28. Sudah? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Ketika Allah firmankan kepada seluruh kalangan malaikat dan sebagian makhluk yang ada pada saat itu, sungguh akulah Khaliq yang mencipta dari tidak ada menjadi ada. Karena itu selain Allah nggak bisa disebut Khaliq. Dan fitrah kita ketika disebut Khaliq pasti menunjuknya kepada Allah. Jelas? Baik. Nah, penciptaannya khalaqa. Karena itu setiap Allah ciptakan pakai khalaqa. Khalaqas samawati wal ard. Khalaqal mauta wal haya. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal. Oke. Yang tercipta disebut makhluk. Oke? Makhluk. Perhatikan baik-baik. Khaliq, khalaqa mencipta, yang tercipta makhluk. Makhluk ini membawa sifat bawaan yang mulia tertanam pada dirinya. Disebut khuluq namanya. Khuluqun. Jama' dari ini akhlak. Ini karakter utamanya akhlak. Ini tertanam dalam inti hidup namanya takwa. Nih, ini agak dalam ya. Tolong hati-hati berjuang melawan setan membawa kantuk. Ya. Inti akhlak ada di takwa. Saya ulangi, inti akhlak ada di mana? Takwa. Nanti ini ada dalam nafas. Ya, biar sekalian bingung. Nafas ada di dalam kolbu. Kolbu ada di dalam sodrun, jamaknya sudurun. Jadi dalam sodrun ada kolbun, dalam kolbun ada nafsun, dalam nafas ada takwa. Lawan dari takwa nanti ada fujur. Ya, di Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang harus kita aktifkan tuh yang takwa ini. Kalau takwanya kita aktifkan, maka keluarlah semua potensi baik yang ada terbawa dalam bawaan hidup kita. Semua sifat-sifat baik, akumulasi sifat baik itu disebut takwa. Jadi kalau ingin menginginkan akhlak mulia, caranya aktifkan takwanya. Maka akan tampil dalam diri kita kejujuran, kesabaran, keteladanan, kemuliaan. Sumbernya di sini semua. Nah, setan berusaha mengganggu itu. Dia ganggu dari mulai jalan masuknya dan paling depan, paling awal. Sadrun jamaknya sudur, alladzi yuwaswisu fi sudur. Jadi dia tuh mencegah, kalau masuk dari sini nggak bisa dicegah dari nafas, dia akan cegah di kolbu. Nggak bisa cegah di kolbu, dia ganggu di sadrun, supaya nggak keluar pada diri kita. Jadi alih-alih mata kita itu bisa melihat yang baik, dipalingkan oleh dia melihat kepada yang tidak baik. Nah, ini fungsi kita sekarang bagaimana menekan yang fujurnya sehingga tidak keluar yang buruk. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang keluar yang buruk dari sifat fujur disebut su namanya. Karena dia melewati nafas, lewat nafas dulu keluarlah su. Nafas ketemu su disingkat nafsu. Bukan Bu, ini bukan otak-atik, Ibu nggak usah ketawa. Saya pakai dalil Bu. Dalilnya mana Ustadz? Quran surah 12 Bu. Ayat berapa Ustadz? 53 Bu. Sebelah mana kiri atas? Wa ma ubarni'u nafsi
Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi kalau nggak dikendalikan itu, yang aktif fujur. Dia melewati nafas, alih-alih keluar sifat baik, keluar su. Maka disifatilah nafas dengan sifat su. Disebutlah di situ nafsu. Paham nggak sampai sini? Nah, ini dasarnya. Jadi kalau kita sampai ke akar, ketemunya seperti itu. Nah, tugas kita sekarang adalah membangkitkan takwa. Kalau takwa bagus, keluarnya ini akhlak. Itulah sebabnya kenapa setiap ibadah itu muaranya selalu takwa. Salat itu kan untuk meningkatkan takwa. Dzalikal kitabu la hudal lil muttaqin. Itu orang takwa. Siapa orang itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas. Terus puasa misalnya. Setiap kita puasa, Ramadan lah yang pokok. Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu yang umrah, yang haji. Intinya ke sini. Tahu dari mana? Al-Baqarah 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Yang tidak haji kan kurban di sini kan? Coba kurban intinya di surat Al-Hajj. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ini poinnya. Jadi kenapa kita dituntut ibadah? Supaya jadi orang baik. Karena takwa itu menghidupkan akhlak. Akhlak membawa perilaku kita menjadi baik. Itulah sebabnya ketika disebutkan tujuan ibadah, kadang dirinci sampai kebaikannya. Contoh, kenapa sholat? Supaya takwa aktif. Kenapa takwa aktif? Supaya akhlak muncul. Kenapa berakhlak? Supaya baik. Orang tidak baik sumbernya dua. Kalau bukan fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, atau mungkar, keburukan yang bersumber dari nafsu perut dan akal, yang diingkari oleh jiwa kita. Maka muncullah Quran surah 29. Ayat keberapa? 45. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya wal. Inilah. Nah, karena itu inti seseorang disebut sempurna ketika dia ibadah, itu ketika muncul akhlaknya. Dan akhlak tuh nggak mungkin muncul di luar ibadah, nggak mungkin. Akhlak tuh bawaan dari hasil ibadah. Karena bawaan sifat dari kehidupan. Ya, ini Khaliq mencipta khalaqa, yang tercipta makhluk, sifat bawaannya khuluq. Khuluq ini dilatih lewat apa? Lewat ibadah. Dari mana taunya persamaan khalaqa dengan ibadah? Quran surah ke-51. Ayat berapa? 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Disitulah ketemu antara khalaqa dengan ibadah. Hasilnya ke sini. Jadi kalau kebaikan yang dihasilkan dari pendidikan formal, itu disebutnya adab. Asalnya itu. Asalnya bukan akhlak tapi adab. Makanya Nabi menegaskan, saya itu tidak punya guru, gak pernah sekolah. Oke? Karena siapa yang mengajarkan saya? Langsung Allah. Jadi secara formal Nabi diajarkannya oleh Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mengajarkan adab kepada saya Allah. Dan menyempurnakan itu lewat syariat melalui ibadah. Ya. Nanti standarnya akan beda. Di Jepang Anda bisa temukan adab, di Amerika adab. Karena itu ada peradaban, tapi belum tentu ada perakhlakan. Kalau disiplin bagus, ngantri iya. Tapi zina juga banyak. Fahsyanya ada. LGBT malah disupport. Kan itu fahsya. Hah? Paham ya? Nah, jadi akhlak itu di atas adab, lebih tinggi. Akhlak di atas adab, bisa membentuk peradaban, tapi belum tentu membentuk apa? Perakhlakan. Nah, cara untuk mendapatkan sifat akhlak berubah jadi baik itu disebut tazkiyah namanya. Jelas? Cara kita untuk mendapatkan itu dengan kata kerja, maka jadi tazakka yatazakka. Tapi kalau kita ingin cepat belajar jadi orang lebih baik, maka buang taknya menjadi yazakka. Barulah kita paham di sini kenapa Allah mensifati dengan kata yazakka bukan yatazakka. Perhatikan kalimatnya. Lihat baik-baik. Wa ma yudrika la'allahu yazakka.
yatazakka, bukan yatazakka. Karena kenapa? Abdullah bin Abi Umi Maktum itu datang ngaji kepada Nabi, pengen cepat berubah jadi orang baik. Itu. Jadi kalau Anda mau berangkat, mau ngaji, dimanapun itu, motivasi pertamanya, berusahalah niatkan supaya berubah jadi orang yang lebih baik di hadapan Allah. Nggak harus dipandang orang. Rugi kita selalu mengamati komentar orang lain. Yang penting Allah menilai kita baik, cukuplah itu. Wa kafa billahi hasiba. Yang penting cukup Allah nilai saya. Kalau sudah merasa punya Allah, nanti dilapangkan hatinya. Tak peduli orang mau bilang apa, sepanjang sudah konsisten dalam kebaikan, itu terjaga. Dan tidak harus membalas dengan cara yang tidak baik. Kalau sudah jadi hamba Allah, sifat kasihnya muncul tuh, maka disebut ibadur rahman. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Coba berapa di antara kita saat ini yang kita ingin belajar itu punya niat berubah jadi orang baik menurut Allah. Nanti setelah pulang dikoreksi. Ini kata-kata ini sudah baik belum menurut Allah nih? Kan dihisab. Ke anak-anak itu kata-katanya baik gak? Ya. Ke pasangan, ke kerabat dan sebagainya. Kan dihisab. Imam Nawawi itu kalau malam selalu sholat dan berusaha mencari tempat yang agak gelap supaya konsentrasi ingin dilihatnya karena Allah. Menghindari dilihat manusia gitu. Tapi satu kali itu terlacak di antara sahabatnya sampai diriwayatkan ke kita sampai hari ini. Di antara yang meriwayatkan ada di antara muridnya. Jadi beliau selalu membaca waqifuhum innahum mas'ulun, waqifuhum innahum mas'ulun, dan diarahkan ayat itu kepada dirinya. Jadi ketika orang menyebut Syekh sudah hebat, sudah ilmunya banyak dan sebagainya, justru Imam Nawawi menempatkan dirinya sebagai sosok yang dihisab. Hentikan tuh Nawawi, dia tetap akan ditanya. Hentikan Nawawi, dia tetap akan ditanya. Nah, mengaji yang baik itu diajarkan lewat ayat ini. Jangan batasi pada keadaan fisik kita. Tidak bisa melihat menurut manusia, dianggap kurang. Tapi kita istimewa di hadapan Allah, kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itulah sebabnya kenapa sifat keduniaan dijatuhkan melalui ayat ini dengan sifat-sifat keakhiratan. Kan Nabi menghadapi pembesar dunia kan? Tapi dijatuhkan oleh Allah dengan seseorang yang sangat sederhana, terlihat tidak ideal, tapi ketika dia berniat menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi Anda tidak harus malu, Anda mewah di hadapan Allah dengan akhlak yang mulia. Sekalipun ada orang banyak update status tentang dunianya. Jelas? Itu dulu, nanti latihan satu-satu. Jadi seperti itu cara belajarnya. Yang paling pokok itu tazkiyah. Kenapa didahulukan tazkiyah di sini? Karena ketika 4 diminta, dijawabnya oleh Allah 5. Itulah sebabnya kalau Anda masih nyimak tadi di awal, saya akan minta Anda catat setelah ayat 129 ada ayat 151 kan? Coba lihat baik-baik. Mintanya 4, dijawabnya 5. Dan posisi tazkiyah dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam itu nomor 4. Tapi Allah jadikan itu nomor urutan kedua setelah ayat. Karena tetap harus ada ayat dulu. Karena tidak mungkin dapat tazkiyah kecuali lewat ayat. Jadi kalau Anda ingin menjadi kita, pribadi yang lebih baik menurut Allah, maka ikuti panduan Allah. Jangan menentang ayat Allah. Gitu. Makanya tetap ayatnya didahulukan. Di ayat 151, di Quran surah yang kedua Al-Baqarah. Perhatikan baik-baik. Doa yang di ayat 129, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Jawabannya, kama arsalna fikum rasulam minkum. Teman-teman kalau paham bahasa Arab, itu kita akan memuji Allah dengan kalimat yang sangat luar biasa ini. Jawabannya itu langsung menusuk dengan setiap diksi, bahkan huruf-hurufnya. Ini mintanya, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum. Jawab langsung, kama arsalna fikum rasulam minkum. Nabi Ibrahimnya kan sudah nggak ada. Nabi Ismailnya sudah meninggal, tapi seakan-akan ditempatkan di hadapan Nabi Muhammad dengan mengatakan, Muhammad, dulu Ibrahim, Ismail pernah minta begini, aku jawab untuk menetapkan tingginya derajatmu. Seakan-akan dihadirkan lagi, Ibrahim, Ismail, ketika engkau minta dulu, aku hadirkan persis seperti yang engkau mintakan. Jelas? Yatdu, perhatikan kalimatnya. 1, ke sini dulu. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Oh, ayat.
Setelah itu yang kedua, wa yuzakkikum. Perhatikan urutannya. 4 dipindahin sama Allah ke urutan 2. Selanjutnya, wa yu'allimukumul kitaba. Tetap ini. Nomor 3. Wal hikmah. 4. Yang kelima, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dan mengajarkan hal-hal baru yang belum kau ketahui rahasianya. Karena itu jadi orang Islam pasti pintar, pasti cerdas. Karena akan selalu menemukan penemuan baru yang belum tentu orang tahu. Jadi kalau jadi muslim belum cerdas, belum sempurna keislamannya itu. Bangga jadi orang Islam. Ya, bangga. Jadi orang Islam itu mesti bangga. Tapi kebanggaan itu jangan hanya jadi klaim di lisan. Buktikan dengan pendalaman untuk belajar Islam yang benar. Karena nggak ada satupun dalam sejarah orang masuk Islam nggak pintar tuh nggak ada. Kalau berislamnya benar. Anda silahkan cek. Kapan Bilal jadi pintar? Ketika masuk Islam. Kapan Ibnu Abbas jadi jenius? Ketika masuk Islam. Kapan Khalid semakin jenius dalam strategi militer? Ketika masuk Islam. Anda silahkan cek. Semuanya ketika masuk Islam itu jadi hebat-hebat. Nah sekarang kan Qurannya sama, hadisnya sama, syahadatnya sama. Kenapa hasilnya beda? Boleh jadi kemampuan dan motivasi kita untuk berislam tidak sebaik orang-orang dulu pernah menghadirkannya. Maka bangga dulu, setelah itu teladan. Nah, kenapa ditempatkan nomor 2? Ingin memberikan sebuah penguat. Orang yang betul-betul belajar ayat dengan baik. Ukuran pertamanya bukan berapa banyak dia menghafal hadis. Bukan klaim bahwa saya kajiannya paling hadis, paling sunnah, paling Quran. Bukan itu. Coba cek akhlaknya bagaimana. Karena itu dalam kajian hadis yang bersanad biasanya yang dimulai itu selain innamal a'malu binniyat itu ada hadis ar-rahimun.